Halo teman-teman semua, jadi di sini kelompok 5 bakal jelasin tentang Ames Room. Nah, anggotanya ada Dalila, ada saya Ikvina, ada Windy, ada Fauzan, dan ada Sarah Diva. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Halo, saya Dalila Rizky Syasyaranti dengan NIM 127 akan menjelaskan tentang Ames Room secara teori. Ames Room adalah sebuah ruangan terdistorsi yang digunakan untuk menciptakan ilusi optik. Ruangan ini ditemukan oleh seorang dokter mata Amerika, Adelbert Ames, pada tahun 1934. Sebuah ruang Ames dibangun sehingga dari depan tampaknya menjadi ruang kubik pada umumnya. Namun, ini adalah trik dari perspektif dan bentuk ruangan sebenarnya adalah berbentuk trapesium. Sebagai hasil dari ilusi optik, orang yang berdiri di salah satu sudut tampak dari pengamat menjadi lebih besar, sementara seseorang yang berdiri di sudut lain tampak lebih kecil. Ilusi ini sangat meyakinkan bahwa orang yang berjalan bolak-balik dari pojok kiri ke pojok kanan atau sebaliknya akan terlihat seperti menyusut atau membesar. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ikvina dengan NIM 136. Di sini aku bakal jelasin alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan Ames Room. Nah, yang pertama itu ada penggaris. Terus yang selanjutnya ada gunting. Nah, yang selanjutnya itu ada roll tip. Selanjutnya lagi ada pola Ames Room yang udah digunting. Nah, selanjutnya ada Lego. Nah, Lego ini optional ya, teman-teman. Nah, di sini aku juga bakal jelasin gimana sih cara bikin Ames Room itu. Nah, yang pertama itu gunting pola Ames Room yang udah di print. Nah, kalau misalkan layoutnya udah digunting, jangan lupa dikasih double tip ya, teman-teman, di bagian sisinya. Nah, kalau misalkan udah dikasih double tip, jangan lupa tempelin satu sisi pola Ames Room sama satu sisi pola Ames Room lainnya ya, supaya Ames Roomnya bisa terbentuk dengan baik. Udah kayak gitu, untuk penutupnya kita taruh di bagian atas yang bentuknya itu serupa kayak atap rumah ya, teman-teman. Nah, udah deh beres Ames Roomnya. Nah, kita di sini pakai Lego, cuman nge video ini ya. Mohon maaf teman-teman. Saya Divayanti Hendriana dengan NIM 159. Di sini saya akan mewawancari 2 orang. Tahu Ames Room nggak? Nggak tahu. Jadi Ames Room itu ilusi optik. Ini aku bawa contohnya. Ini kakak bisa lihat, coba di lubangnya. Ya, terus? Yang kakak lihat dari lubangnya itu gimana bentuknya? Bentuknya jadi kayak ruangan. Si orangnya jadi gimana? Oh, yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Jadi ini tuh kakak tahu nggak kenapa ini bisa kayak gitu? Kurang tahu saya. Jadi ini tuh yang disebutnya ilusi optik. Jadi sebenarnya kan kalau lihat di atas ini kan sejajar ya. Ya. Nah, jadi pas kita lihat di lubang ini tuh yang perempuan itu jadi kelihatan jauh. Kakak tahu Ames Room nggak? Kurang tahu ya. Jadi Ames Room itu ilusi optik. Ini saya bawa contohnya, kakak bisa lihat yang ada di lubangnya. Yang kakak lihat apa? Ada 2 orang begitu, kayak kelihatan lebih kecil gitu si ceweknya. Kakak tahu nggak itu kenapa? Lebih jauh gitu bukan? Iya, jadi kan ini kalau misalkan lihat yang di atasnya ini kan sejajar. Nah, kalau lihat di bolong kan jadi yang lebih tinggi yang sini. Nah, itu kakak tahu nggak itu tuh kenapa bisa kayak gitu? Nggak tahu kayaknya. Itu tuh karena ini tuh emang ilusi optik. Jadi yang ujung itu tuh jadi kelihatan jauh.
Padahal kan kalau misalkan kita lihat yang dari atas itu sejajar kan Kak. Ya. Jadi gitu Kak. Makasih ya Kak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Windy Rahmanda dengan NIM 139 mengenai mengapa amesrum atau ilusi optik itu bisa terjadi. Dari hasil yang telah dibuat oleh kelompok 5, terdapat perbandingan besar dan juga kecil. Ilusi ini cukup kuat untuk mengatasi informasi lain tentang lokasi sebenarnya dari objek di dalam ruangan. Misalnya, kita ambil contoh apa yang telah dikerjakan oleh kelompok 5. Meskipun pengamat tahu bahwa jendela berukuran sama, akan tetapi dari sudut paling dekat tampak seperti raksasa atau bisa kita sebut lebih besar. Sementara jendela lain yang berdiri di ujung nampak seperti kecil. Ini disebabkan karena sebagian besar informasi tentang bentuk ruangan yang sebenarnya tidak sampai ke mata pengamat. Hal ini dirancang tentunya secara cermat menggunakan perspektif, sehingga dari lubang intip gambar yang diproyeksikan ke retina mata pengamat sama dengan gambar ruangan biasa. Setidaknya di sini ada 3 konsekuensi. Yang pertama, ini memaksa pengamat untuk berada di lokasi di mana gambar yang diproyeksikan itu ke mata adalah ruangan yang biasa dari lokasi lain, akan melihat bentuk asli dari ruangan itu. Yang kedua, ini juga memaksa pengamat untuk menggunakan satu mata untuk melihat ke ruangan, mencegah mendapatkan informasi tentang bentuk asli dari stereopsis yang membutuhkan 2 mata. Nah, yang ketiga, ini mencegah pengamat untuk memindahkan matanya ke lokasi yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mencegah mendapatkannya informasi tentang bentuk nyata ruangan dari gerakan paralaks. Nah, begitulah penjelasan mengenai mengapa bisa terjadinya ilusi optik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Trimaulana dengan NIM 7111201145. Nah, di sini saya akan menyebutkan pengaplikasian amesrum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti dalam pembuatan film, yaitu yang terdapat dalam Behind the Skin. Sekian dan terima kasih. Nah, segitu aja dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan yang nggak disengaja ya teman-teman. Makasih udah nonton dan klik video ini. Semoga kalian tetap bahagia dan sehat selalu ya. Dadah teman-teman semua.